Assalamualaikum guru. Aduh Mbah. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbah. Pagi-pagi sih udah kesini ah. Ada apa ini? Aduh, masya Allah. Inilah mau lanjut ada sedikit pertanyaan dari saya buat Mbah. Kalau ada waktu kita bahas sekarang ini juga Mbah. Itu bahasa apa? Ada apa gitu loh maksudnya? Maksudnya makin panas ini loh Mbah. Makin panas. Ya emang hari ini tambah panas. Loh iya panas. Tapi memang hangat sudah menjurus ke arah penyesatan lah. Ngeri amat tuh. Iya. Gimana? Jadi Ini ya kalau saya tahu ya saya ngomong, kalau nggak tahu ya dibaca namanya nggak tahu. mungkin si Bae udah denger ya. Banyak dari semua lapisan masyarakat membicarakan tentang Imam Mahdi yang berwujud Anies Baswedan. Nah, no. Jadi saya mau tanya begitu loh Mbak. Menurut Mbak, itu apa benar? Apa karena ada sangkut pautnya dengan Capres 2024? Itu Mbak. Ini nggak mancing saya ini. Ini kayaknya mancing saya ini. Dari kemarin saya udah statement itu ya. Itu emang ada yang bilang begitu. Waduh, banyak, udah bukan rahasia umum lagi. Udah bener-bener go internasional itu loh Mbak. Bener dah. Iya. Imam Mahdi Berwujud Anies Baswedan. Ya kan? Iya. Anies Baswedan itu sopo. Anies Baswedan itu capresnya dari sekelompok partai yang berkoalisi. Oh, ini aja. Itu saya akan bahas yang Imam Mahdinya aja ya. Kalau yang lain-lainnya enggak. Tapi agak tegang juga saya. Karena itu emang gimana ya? Imam Mahdi itu emang dalam hadis Rasul memang ada disebutkan Rasulullah Muhammad SAW. Ya mungkin yang ngomong Imam Mahdi yang di luar sana udah ngerti aja hadisnya. Cuman kalau bab Imam Mahdi itu memang udah dari dulu, udah ribuan tahun orang itu menunggunya. Udah ribuan tahun. Kok bisa udah ribuan tahun? Soalnya kalau ini maaf, di Indonesia ini kan kebanyakan ahli sunnah wal jamaah. Nah itu kalau yang teman-teman muslim yang lain yang di luar, yang khususnya di luar Indonesia loh, ada itu yang banyak Imam Mahdi itu imam dari mereka. 2000 udah 1000 tahun yang lalu, bukan lebih. Kalau sekarang itu hijrahnya Rasul itu 1444 ya. Itu mungkin abad pertama Islam dimulai dari hijrah itu udah ada konsep itu. Bukan konsep ya, istilahnya apa sih itu?
kalau kita bilang konsep itu seolah-olah itu orang yang membuat konsep. Cuman itu yang jelas Imam Mahdi itu udah ditunggu-tunggu dari zaman dulu. Karena salah satu mazhab selain teman-teman selain ahli sunnah itu meyakini mereka itu imamnya mereka. Jadi istilahnya Imam Mahdi Al-Muntazar. Jadi Imam Mahdi yang ditunggu gitu loh. Kenapa ditunggu? Menurut teman-teman itu sekarang ini udah ada. Tuhan masih goib kecil namanya. Goib sugro. Ini kan ini goib memang, makanya ditunggu-tunggu. Sekarang Imam Mahdi dalam kegaiban kecil. Loh, kok gaib kecil? Iya, karena ini udah ada yang disembunyikan sama Allah. Kalau teman-teman dari mazhab yang lain loh, selain kita Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka meyakini akan muncul di akhir zaman yang dinamakan dengan munculnya itu yang dinamakan kegaiban besar. Sekarang dia disembunyikan gaib kecil namanya. Gaib besarnya, gaib kubronya nanti kalau beliau keluar. Nah, itu keluarnya beliau itu setelah keluar beliau Al-Mahdi, ini menyusul Allah menurunkan Isa Al-Masih alaihissalam. Itu. Jadi Al-Mahdi itu akan turun menjelang, kalau di film itu Armageddon ya, kiamat. Ya kiamat. Jadi itu salah satu tanda dari 10 kiamat kubro, kiamat besar. Angkasa kiamat besar itu apa? Bumi dan angkasa raya jagat raya ini sama Allah dihancurkan. Itu masih jauh sekali. Itu diantara tanda-tanda 10 yang besar itu munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang ditunggu. Gitu. Itu dari ribuan tahun. Orang menunggunya itu dari ribuan tahun. Nah, kalau di Indonesia, karena ada konsep percayaan Imam Mahdi itu dari sana, itu kalau di Indonesia itu jadi muncul itu istilah Satrio Piningit dan Ratu Adil. Nah itu ya itu kenapa Satrio Piningit kan dipingit sama dengan disembunyikan lah. Kayak kalau kita mau menikah itu orang Jawa itu kan yang perempuan dipingit, disembunyikan, nggak ketemu sama itu seperti itu. Ada konsep Satrio Piningit itu zaman Londo itu nyampe sekarang karena dijajah Belanda itu saking beratnya penderitaan itu, makanya wah ini nunggu Satrio Piningit. Nah, bahkan kalau setelah muncul salah satunya yang muncul yang dianggap Ratu Adil Satrio Piningit itu bisa saya sebutkan itu Pangeran Diponegoro, karena beliau itu berani melawan angkara murka lah kalau zamannya. Nah ini jangan-jangan ini yang ditunggu. Nah, begitu. Tapi ternyata kan belum. Terus lagi masih dijajah terus macam-macam. Wah, hanya muncul Bapak provokator kita Ijen Soekarno itu ya belum pernah, wah ini Satrio Piningit nih, bahan pengagumnya ini Satrio Piningit gitu. Terus konsep-konsep itu berlanjut sampai sekarang karena emang sangkut pautnya dengan Al-Mahdi itu seperti itu.
itu di sana, di luar sana itu Satrio Piningit, dan di Indonesia itu versi Satrio Indonesia itu ya versi Al-Mahdi yang dari sana di Indonesia itu terus masuk ke konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil itu. Nah, insya Allah seperti itu yang saya tahu. Jadi kalau terus sampai tadi dalam sosok siapa? Oh, jangan sebut nama, jangan. Dalam sosok salah satu itu ya. Ya, kandidat capres satu lagi. Oh ya, itu. Ya. Nah, itu saya tegaskan ya, ini sebagai kita orang Muslim, karena itu ada panduannya emang dari Rasul ini. Itu emang salah satu tanda-tanda 10 gimana saya ngomongnya? Mau yang benar gimana? 1 dari 10 ya, tanda-tanda kiamat kubro yang disebutkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kalau udah 1000 tahun yang lalu nyampe sekarang, ini yang mengonsepkan Imam Mahdi kan udah menjadi fosil. Belum muncul Imam Mahdinya. Nanti kalau saya bilang ini, saya Mbak Jenggot, ini cuma saya bilang, oh ini Imam Mahdinya ini. Nah ternyata dunia ini mati 1000 tahun yang akan datang. Ya saya udah menjadi fosil, berarti saya bohong, lidah saya bohong, begitu. Ya, yang jelas itu aja. Imam Mahdi itu munculnya sebagai salah satu tanda dari 10 yang disebutkan oleh Rasulullah. Oh, Seperti itu soal. ya. Berarti dengan munculnya sosok Imam Mahdi untuk pemilihan capres dan wapres ini berarti sudah akhir zaman ya, Mbak? Karena sosok Imam Mahdi itu sudah muncul. Berarti tinggal menghitung hari atau menghitung bulan atau menghitung minggu gitu loh. Ya. Berarti kan akhir zaman pemilihan capres dan wapres ini. Karena udah muncul sosok Imam Mahdi. Nah, apa tanggapan Mbah Jenggot? Mana Mbah? Ya itu ya udah. Saya bilang tadi itu orang yang konsepkan Imam Mahdi yang ribuan tahun aja sekarang belum muncul. Ya nanti kalau kita bilang ini ternyata ribuan yang akan datang dunia belum. Nah itu maksud saya seperti itu. Jadi istilahnya itu kita yang penting kita percaya Imam Mahdi itu akan muncul, bisa masih satu itu aja. Dan kita itu ya dikasih tahu itu hanya sebagai Tanda-tanda kiamat kubro. Iya, tadi Mbah Jenggot bilang itu tanda-tanda 10 kiamat kubro. Nah sekarang kan tadi sudah dijelaskan bahwa sosok Imam Mahdi itu akan muncul pada waktu akhir zaman. Iya. Nah, sudah dia Allah memporak-porandakan semuanya, muncul sosok Imam Mahdi. Nah, berarti dengan munculnya sosok Imam Mahdi sekarang ini sudah akhir zaman loh. Jadi capres dan wapres itu udah nggak bisa dipilih lagi karena akhir zaman sih. Ayo, betul nggak Mbak? Ya itu nggak usah dipercaya. Soalnya gini. Itu kalau munculnya Imam Mahdi itu nanti dunia ini udah terbagi menjadi 2 blok, Muslim dan kafir. Jadi sekarang kan kita belum ada blok-blok itu. Kita sama selain Muslim berangkulan. Kalau munculnya itu karena apa muncul? Karena dunia udah karut marut. Yang ada cuman itu. Ada blok Muslim dan blok selain. Nah gitu aja loh maksudnya seperti itu. Dan kafir. Nah seperti itu aja ya. Nah, saya juga mohon pada Mbak agar tolong sedikit kata-kata pengantar agar penonton channel kita ini sedikit tenang dengan hiruk-hiruknya berita-berita yang belum tentu benar tentang kebenarannya itu. Silakan Mbak. Ya itu kalau emang di luar sana itu seperti yang Anda katakan tadi itu ya, kita sebagai Muslim wajib tidak percaya karena itu emang insya Allah masih jauh, wajib tidak percaya, itu aja.
Jadi anggap saja angin lalu gitu ya. Seperti saya ini angin, tak mikir ini ada angin benar-benar angin lalu aja. Itu emang ya pemanasan menjelang pilpres biar rame aja lah, anggap aja seperti itu. Ya, insya Allah seperti itu. Sahabat Musafir, dimanapun Anda berada, bab Imam Mahdi ya insya Allah seperti ini. Kalau ada yang salah ya mohon maaf, karena itu emang rahasia Allah. Imam Mahdi cuman Nabiullah kita aja, cuman nanti akan muncul dari keturunan saya, dari keturunan duriannya Rasulullah sebagai Al-Mahdi di akhir zaman. Insya Allah. Untuk rekan-rekan, demikianlah dialog saya dengan Mbah Jenggot. Semoga rekan-rekan bisa mengambil hikmah dari kesimpang siuran berita yang sekarang ini beredar. Ya. Tolong tetap tenang, tetap bersatu bersama umat Islam jaya dan tetap NKRI. teguh NKRI Satu.